Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, qad aflaha man hudiya ila al-islam wa ruziqa kafafa wa qanna Allahu bima atan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada hal yang terbaik, tidak ada lafaz yang terbaik pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan pada kita, atas melimpahan nikmat yang Allah limpahkan pada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah ringankan langkah kita untuk bisa hadir bersimpuh bermanjaha. Semoga ini bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu bi'abdihi laqal khair. Apabila ada seorang hamba kata Nabi yang jika Allah menghendaki menjadi baik istamala, maka hamba ini akan dijadikan beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, qila kaifa yasta'malu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah membuat seorang hamba beramal ya Rasul? Kata Nabi, yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mauti. Allah membimbingnya melakukan amalan yang salih qabla mauti, sebelum kematian menghampirinya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini semoga merupakan bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhkirah. Kita bahas pada pagi hari ini tentang mengirimkan bacaan Al-Quran kepada jenazah, sampai atau tidak, atau bacaan Al-Quran nanti di sisi jenazah ketika jenazah itu sudah meninggal. Di sini nanti ada dua pendapat akan kita bahas. Dua pendapatnya, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi intinya satu hal, apa kata Allah? Intinya kita jangan terlalu berharap dengan yang ini. Maksudnya kita sendiri dulu yang menyiapkan. Jangan ngandalin orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi kalau ngandalin orang lain, lebih-lebih orang lain itu bukan anak kita, maka kadang ketika orang sudah meninggal itu begitu mudah untuk melupakannya. Ada kisah nyata yang sangat masyhur. Itu ada seorang kaya raya di Arab Saudi. Orang ini pebisnis tulen. Saking sibuknya dengan bisnis sampai tidak sempat menikah. Tidak sempat nikah saking sibuk. Orang sibuk kan gak mikir itu. Kemudian terputuslah, artinya dia juga sudah jaga jarak dengan keluarga. Kalau suami kan biasanya apa ya? Ada jarak, bahkan kadang pertemuan keluarga jarang datang. Ini sama benar, dan ini kisah nyata.
Setelah itu kemudian meninggal. Ketika meninggal sudah nggak ketahuan siapa yang menjadi ahli warisnya. Sampai pada akhirnya kemudian dicari, ketemulah masih ada 3 orang sebagai ahli waris. Ini sudah generasi yang ketiga. Ditanya, pernahkah kamu kenal dengan nama ini? Pernah tahu namanya, tapi nggak pernah ketemu dan nggak pernah kenal. Hanya tahu kalau ini masih bagian dari keluarga. Kemudian dipanggil. Setelah dipanggil, dihadapkan di pengadilan. 3 orang miskin, orang desa, orang kampung. Kemudian ketika dihadapkan di pengadilan, dia bingung. Apa salah saya? Kenapa saya berada di sini? Apa jawabannya? Saudaramu, keluargamu sudah meninggal, dan sisanya yang berhak untuk menerima waris hanya engkau. Dan ini hartanya ratusan miliar. Orang kaya. Akhirnya kemudian sudah dibagi dengan 3 ahli waris. Kata hakim yang sangat bijaksana, ini menunjukkan bahwa jangan terlalu mengandalkan orang lain. Akhirnya hakim yang bijaksana mengatakan, ya fulan, tolong berikan sedikit dari harta warismu ini untuk kita sepakat membangun masjid atas nama almarhum. Apa kata yang pertama? Mohon maaf hakim, saya banyak hutang hakim, jadi saya tidak setuju untuk diambil sedikit dari hartaku karena saya masih banyak hutang yang harus saya bayar. Berarti gak mau. Yang kedua sama dipanggil sama hakim, tolong bijaksanalah, engkau itu mendapatkan harta ini tanpa kerja, engkau mendapatkan harta ini hanya sebatas warisan tanpa jerih payahmu. Apa katanya? Mohon maaf hakim, saya sudah terlalu lama hidup susah, capek. Masa sekarang sugih masih masih mau diambil. Mohon maaf hakim. Yang ketiga dipanggil sama, jawabannya cuma ini lebih bijaksana. Hakim, kenapa kok baru sekarang dia membangun masjid? Kenapa tidak bangun ketika dia masih hidup? Kenapa tidak membangun sendiri? Padahal hartanya banyak, untuk membangun masjid itu cukup. Tapi kenapa kok baru ketika meninggal itu mau mengambil harta ahli waris untuk membangun masjid? Mohon maaf hakim, saya tidak sudi. 3-tiganya menolak. Kemudian dari situ ada pelajaran penting. Apa? Kadang orang yang paling kita cintai itu hanya akan cinta di saat kita masih hidup, tapi ketika sudah meninggal kadang sudah melupakannya. Kecuali apa? Amal saleh ataupun sedekah. Jadi yang kalau di hadis ada 7 yang kita sudah berapa kali kita bahas. Sab'atun kata Nabi, ada 7 yajri lil abdi ajrahunna ba'da mauti fi qabri. Ada 7 amalan, ada 7 perkara yang dilakukan oleh orang hidup yang ini akan mengalirkan pahala kepada seseorang ba'da mauti fi qabri. Setelah orang ini mati, dikirimkan pahala di dalam kuburnya. Apa yang 7 pahala itu? Kalau yang kita hafalkan 3. Kalau 3 itu apa? Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u. Yang ketiga, waladun salihun yad'u. Di hadis yang lain itu ada penambahan, ada 7. Sab'atun yajri lil 'abdi ajrahunna ba'da mauti fi qabri. Ada 7 amalan, ada 7 perbuatan yang kalau dilakukan terus akan mengalirkan pahala sebagai pahala jariyah kepada orang yang sudah meninggal fi qabri. Apa yang 7? Hampir sama yang 3. Pertama, man 'allama 'ilma. Orang yang mengajarkan ilmu. Ini enggak harus guru. Ini yang paling banyak manfaat dari nomor 1 itu apa? Ibu. Kenapa kok wanita? Karena yang paling banyak berinteraksi pendidikan dengan anak, terutama pendidikan agama, itu siapa? Ibu. Yang ngajari anak disuruh pakai baju, ibu. Yang ngajari anak setiap kali mau makan baca basmalah, ibu. Dan ini perbuatan sederhananya akan tetap dilanjutkan oleh anak walaupun ibunya meninggal. Maka orang yang mengajarkan kebaikan dan kebaikan ini bermanfaat bagi orang yang diajarkan, plus akan mengirimkan pahala kepada orang yang mengajarkannya. Makanya nanti yang paling banyak pahala itu guru TK, Pak. Kenapa guru TK? Iya,
awal yang sampai nggak lupa sampai sekarang itu guru TK sama guru SD di awal-awal. Makanya kalau ditanya kenapa sholatnya angkat tangannya begitu sampai sejajar dengan pundak, hadis riwayat siapa? Jawabannya pasti hadis riwayat guru TK. Iya. Artinya hafal sejak TK. Sama dengan ketika kita ruku. Kalau TK-nya Muhammadiyah diajar apa? Subhana rabbiyal azim. Kalau TK-nya umum ataupun TK-nya Nahdlatul Ulama yang diajar apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hadis riwayat siapa? Ya, kembali ke situ. Hadis riwayat guru. Baik, pada zaman rahmati Allah, ini kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, apa yang bermanfaat? Selain ilmu, yang kedua kata Rasulullah, yang kedua au hafara bi'ra, orang yang mewariskan sumur. Jadi kalau jaringan punya sumur, wariskan untuk kemaslahatan orang lain, atau mungkin nyumbang untuk pembuatan sumur bor. Terutama cari jaringan kalau mau sedekah, cari sumur bor yang dipakai untuk pondok-pondok takfir. Selama bor itu masih mengalir, maka akan tetap mengalirkan pahala. Yang ketiga, yang masuk di antara amalan yang mengalirkan pahala, au gharasa nahla. Apa? Orang yang nanam pohon. Kalau hadis di situ pohon kurma, cuma di sini kan manggil pohon mangga, apa masalah? Artinya pohon yang pohon itu memberikan manfaat baik buahnya. Kalau pohon itu tidak berbuah, minimal memberikan manfaat dengan apa? Akarnya yang menjadikan bumi tanah itu akan semakin kuat, yang menghalangi adanya banjir. Itu selama pohon masih berdiri, selama itu pula masih akan tetap mengalirkan pahala. Yang ketiga, orang yang mengalirkan air sungai, air bermanfaat, akan menjadi amalan dan menjadi asbab kemudian mendapatkan jariah. Yang keempat, au bana masjidah, orang yang membangun masjid, ini akan mendapatkan pahala jariah orang yang bangun masjid. Yang kelima, orang yang warasa mushaf, orang yang mewariskan mushaf. Ya, orang mewariskan mushaf itu apa? Mendapatkan amalan yang saleh dan mengalirkan pahala. Makanya kalau ada program apa itu wakaf Al-Quran, itu nyumbang di situ. Cuma yang jadi masalah kalau Quran ditaruh di masjid kadang kebaca Pak. Orang nggak bisa membaca pakai apa? Berarti ganti Allah rasa hafian gitu ya. Nah kalau ngaji, kalau ngaji pakai Quran kadang ngantuk, tapi kalau pakai HP tidak ngantuk. Kenapa? Ada WA, lihat ini sekaligus. Padahal yang terbaik kalau baca langsung menggunakan mushaf. Makanya kalau kita lihat baca Quran itu lebih baik pakai mushaf. Makanya Imam Malik di bulan Ramadan beliau menutup majlis ta'limnya. Jadi Imam Malik itu ada majelis di Masjid Nabawi dengan membahas kitab Al-Muwatta, yaitu karya beliau yang terhimpun 100.000 hadis. Kitab Al-Muwatta ini dikaji disampaikan di Masjid Nabawi, tapi selama Ramadan beliau tutup majelisnya, beliau pegang Quran untuk membaca Al-Quran. Kalau beliau hafid Quran, kenapa kok tidak menghafalkan? Karena perintahnya baca Quran. Kemudian yang berapa? Keenam, au taraka waladan salihan yastaghfirullah. Orang yang meninggalkan anak yang saleh yang mengistighfarkan kedua orang tuanya. Sedangkan yang ketujuh ini ikhtilaf, ada dua hadis. Yang ketujuh itu membangun bangunan yang bersifat sosial. Mungkin kayak bantu pondok, panti, sekolah, selama itu tujuannya untuk mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
para jamaah rahmati Allah, intinya orang yang cerdas, orang yang bertakwa. Kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib, apa itu takwa? Apa takwa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Yang pertama kata beliau, orang dikatakan bertakwa al-khawfu minal jalil, khauf, takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, orang bertakwa selain takut kepada Allah, maka rasa takut dibuktikan dengan amalan yang saleh. Yang ketiga, definisi orang bertakwa kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib, war ridha bil qalil atau wal qana'atu bil qalil. Dia qana'ah, ridha dengan ketentuan Allah walaupun sedikit. Dan ini yang paling pas, yang nomor 4 ini. Apa? Wal isti'dad liyaumir rahim. Orang cerdas, orang bertakwa itu ketika punya persiapan untuk menghadapi hari kematian. Baik, para jamaah rahmati Allah, maka ini sedikit sebagai motivasi hadis sahih riwayat Muslim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama Jibril alaihi salam qa'ada 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril alaihi salam sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sami'a naqidat min fawqihi. Tiba-tiba Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril mendengar naqidah, suara keras dari atasnya, dari langit. Kemudian farafa'a ra'sahu, dia mengangkat kepalanya. Faqala, kata malaikat Jibril, faqala hadza babun minas sama', ini pintu dari langit, futihal yaum, hari ini dibuka. Walam yaftah qattun illa al-yaum, belum pernah dibuka pintu langit ini. Jadi mulai sejak Allah menciptakan langit, ini ada satu pintu langit yang belum pernah terbuka. Sebelumnya padahal sudah ada berapa nabi? Ini kejadian hanya di zaman Nabi Muhammad. Mulai sejak zaman Nabi Adam sudah banyak nabi. Ada 124.000 nabi, tapi peristiwa ini belum pernah terjadi. Ini hanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa? Fanazala minhu malakun. Ketika dibuka pintu langit itu turun malaikat. Ketika malaikat turun, faqala hadza malakun. Ini kata malaikat Jibril, ini malaikat. Nazala al-ardi, turun ke muka bumi, lam yanzil qattun illa al-yawm. Yang malaikat ini enggak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Berarti peristiwa apa nih? Ini peristiwa besar dalam sejarah. Malaikat turun, bahkan pintu langit dibuka. Kemudian waqal fasallama, malaikat ini yang turun itu mengucapkan salam pada Rasulullah. Waqal, dan berkata, absyir bi nurain, wahai Nabi Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Utitahuma, dua cahaya ini diberikan khusus hanya kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelum. Orang nabi ada berapa tadi? 124.000 nabi. Rasulnya 25. Itulah pelajaran TK. 313 ataupun 315 itu jumlah rasulnya. Cuma kata Allah, Pak, faminhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsusum 'alaik. Sebagian kami kisahkan, yang kita tahu, sebagian yang kami kisahkan, yang 25 ini ada namanya di Al-Qur'an yang dikisahkan. Sebagian apa yang lebih banyak yang tidak dikisahkan. Jadi jumlah nabi itu banyak, jumlah rasul itu banyak. Tapi di antara itu semua yang paling menarik yang ini. Kenapa? Karena malaikat ini belum pernah turun. Pintu langit ini belum pernah terbuka, ini khusus hanya kepada Rasulullah. Kemudian berbahagia ya Rasulullah dengan dua cahaya yang diberikan khusus
Pertama, Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatimu suratul Baqarah, dan penutup dari surah Al-Baqarah. Lihat ini keutamanya Pak, dua surah ini. Lam taqra bi harfin minha illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf saja dari Al-Fatihah ataupun dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah kecuali Allah akan memberikan apa yang kamu minta. Makanya kalau ada orang mendoakan ila hadratil mustaqim Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Kok enggak Al-Baqarah? Kemudian ila arwahi siapa biasa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Kemudian nanti turun ila arwahil ahlil qubur minal muslimin wal muslimat Al-Fatihah. Ini Pak dalilnya. Jadi Al-Fatihah itu sama dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, itu dua surah yang sangat istimewa. Salah satunya sampai menjadikan pintu langit itu terbuka, malaikat yang belum pernah turun khusus menemui Rasulullah dengan memberikan kabar gembira dengan dua cahaya. Pertanyaannya, kalau Bapak mendoakan orang yang sudah meninggal dengan Al-Fatihah, itu ngirim pahala Al-Fatihah apa ngirim doanya? Dan biasanya itu tadi Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah yang kita kirim itu bacaan Al-Fatihahnya pahalanya, apa yang kita kirim itu doanya. Bingung karena itu tadi Al-Fatihah aja yang sampai kepada kita kan. Padahal yang harus kita kirim apanya? Doa. Dan setelah doa ini kan, lam taqra bi harfin, engkau tidak membaca satu huruf saja minha darinya illa u'titahu, kecuali apa yang engkau minta maka akan diijabi, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nanti kita mendoakan siapapun, kalau mau ditutup dengan Al-Fatihah menggunakan dalil ini. Walaupun Nabi tidak menganjurkan untuk baca Al-Fatihah dalam setiap doa. Kalau kita kan setelah doa kemudian ditutup dengan bi barakatil Fatihah. Setelah baca doa ditutup dengan bi barakatil Fatihah. Ini dalil yang dipakai, hadisnya sahih riwayatnya Muslim. Artinya dua surah ini kalau kita baca sebagai tawassul wasilah ketika kita berdoa, maka doa kita insyaallah mustajabah. Tapi para jamaah rahmati Allah, ini gambaran tentang ada potensi bahwa masih bisa bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal, baik itu berupa pahala ataupun doa. Makanya akan kita bahas perbedaan-perbedaannya. Ini salah satu nih yang mengatakan sunnah tahlilan. Qala Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu fi kitab az-zuhd lahu. Ini Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dalam kitab az-zuhd. Haddatsana Hashim bin Qasim qala haddatsana al-Ashja'i an Sufyan qala Tawus. Ini dari Imam Tawus. Ini hujjah dalil yang dipakai ini. Jadi orang yang tahlilan ataupun orang yang ngirim pahala ataupun orang yang ngirim doa menggunakan hujjah dalil ini. Apa? Annal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an faqalu yastahibbunahu ay yud'imu anhum tilkal ayyam. Ini hujjah dalil yang dipakai. Berkata Imam Tawus, ulama besar generasi tabi'in yang wafat kira-kira pada tahun yang ke-110 Hijriah. Sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal yuftanuna fi quburihim, akan diuji di kuburan-kuburan mereka sab'an, selama 7 hari. Makanya tahlilannya berapa? 7 hari. Ini dalil yang dipakai. Kemudian apa? Fakanu yastahabbuna ayyud'imu, maka mereka senang mengadakan jamuan makan anhum atas mereka tilkal ayyam,
hari itu. Ini hujjah dalil yang dipakai yang mengatakan bahwa amalan ini bermanfaat untuk jenazah. Tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ini kan masih pendapat yang apa? Yang mengatakan bermanfaat dan sampai nanti akan kita bahas Allah di minggu depannya. Pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas dalil-dalil hujjah yang mengatakan bahwa ngirim pahala itu tidak sampai. Ini yang dipakai. Salah satu juga ini yang menjadikan dalil. Kalau yang ini apa? Memberikan jamuan makan. Kemudian orang yang datang di rumah orang yang meninggal itu baca apa? Baca tahlil, kalimat-kalimat thayyibah. Apa hujjahnya? Apa dalil yang mereka pakai? Ini hadis riwayat Imam Ahmad. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfiya. Kata sahabat kami Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu anak dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram ini sahabat Nabi yang mati syahid di perang Uhud, yang Allah ajak komunikasi langsung tanpa ijab. Allah itu kalau berbicara ngomong kepada makhluk itu pasti apa? Biwara'i ijabin, dibalik tabir, jadi tidak terlihat. Rasulullah saja ketika Mi'raj itu tidak melihat Allah. Kalimatnya apa? Nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Tapi khusus ketika berbicara kepada jenazah atau ruhnya Abdullah bin Amr bin Haram, Rasulullah itu apa? Mengatakan bahwa beliau berbicara secara langsung. Ini punya. Kharajna ma'a Rasulullah, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada satu hari, ila Sa'ad bin Mu'adz, kepada Sa'ad bin Mu'adz hina tu'fi, ketika dia diwafatkan oleh Allah. Masih ingat Sa'ad bin Mu'adz? Siapa beliau? Sa'ad bin Mu'adz. Apa keutamaan beliau Sa'ad bin Mu'adz? Lupa. Baru libur sekali. Sa'ad bin Mu'adz ini subhanallah, Sa'ad bin Mu'adz itu sahabat yang sangat mulia. Itu kepala suku yang masuk Islam berkat ajakan dari sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Orang yang masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dari perantara beliaulah kemudian Islam di kota Madinah mulai diterima dan kemudian Rasulullah bisa hijrah ke kota Madinah. Ketika ini umurnya pendek, masuk Islam di usia 31 tahun. Dan dia wafat di usia 37 tahun. Wafat di perang Khandaq. Setelah perang Khandaq itu beliau terkena anak panah. Rasulullah sangat mengkhawatirkan keselamatan beliau. Maka kemudian Nabi minta bikinkan tenda yang dekat dengan rumahku. Maka dibikinkan tenda yang dekat dengan rumah Rasulullah untuk bisa tetap mengawasi Sa'ad bin Mu'adz. Sampai Nabi mengatakan, hadzal rajul, ini laki-laki kata Nabi, yata'arrabu 'arsyur rahman, yang kematiannya menjadikan arsy Allah bergetar. Kalau Allah bergetar itu berarti apa? Istimewa, luar biasa. Kematian menjadikan arsy Allah bergetar. Padahal arsy Allah itu makhluk yang paling besar yang dipikul oleh berapa malaikat? 8 malaikat. 8 malaikat. Tadi hadis malaikat itu antara pundak kanan ke telinga dibikin itu butuh 700 tahun perjalanan. Itu saking besar. Kita nggak usah takjub kepada malaikatnya, tapi yang kita takjubkan terus bagaimana dengan sang pencipta. Itu ada 8 malaikat. Arasnya Allah aja bergetar. Yang kedua kata Rasulullah, wa futihat abwabus sama. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, pintu-pintu langit itu enggak ditutup, dibuka sampai pintu langit yang ketujuh. Padahal
perjalanan ruh yang sudah kita bahas. Kalau ada orang meninggal itu, kalau orang saleh yang meninggal, ruhnya dibungkus oleh malaikat rahmat, dikasih kain kafan dari surga, dikasih hanut parfum dari surga. Setiap kali melewati para malaikat ditanya, itu siapa malaikat? Sampai kemudian hatta ila sama'id dunia, sampai berhenti di langit dunia. Setelah berhenti di langit dunia, apa dilakukan malaikat? Fayastaftahu lahu, maka malaikat yang membawa ruh itu minta dibukakan pintu. Fayuftahu lahu, dibuka pintunya. Kemudian ditanya, terus siapa? Jawabannya fulan bin fulan bi ahsani asman alladzi kanu yusammuna fid dunya, dengan menyebut nama yang terbaik yang nama itu dipakai di kehidupan dunia. Kalau ruhnya Sa'ad bin Mu'adz enggak pakai apa? Ini bahasa kita itu kalau mau masuk thariqah Sa'ad bin Mu'adz enggak pakai ini, Pak. Enggak pakai apa namanya? Oke, langsung pejabat, pejabat dan begitu. Kan enggak ada apa namanya kemudian presiden kemudian si menteri, kan enggak ada. Ini jalan tol langsung. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Yang ketiga, wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Ini keistimewaan Sa'ad bin Mu'adz. Dan disaksikan oleh 70.000 malaikat yang menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini kurang istimewa gimana? Tapi Nabi mengatakan apa? Laqad dummatan tu'mafur rijal. Tapi ketika ruh Nabi sendiri yang mengantarkan jenazahnya, Rasulullah sendiri yang meletakkan jenazahnya, dan Nabi juga ikut menutup jenazah Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz dengan tanah. Ketika pas penguburan, Rasulullah berkata begini, apa? Laqad dummatan, sungguh kuburan ini telah menghimpitnya. Tu'mafur rijal, kemudian kuburan itu melepaskannya. Makanya di saat peristiwa penguburan ini ada peristiwa unik yang dilakukan Rasulullah. Apa kata Nabi? Qala falamma shalla alaihi Rasulullah sallam wudi'a fi qabri wa subi'a alaihi. Tatkala Rasulullah sallallahu selesai mensalatkan dan mendoakannya Sa'ad bin Mu'adz, wudi'a fi qabri, dan meletakkannya Rasulullah di dalam kuburnya, wa subi'a alaihi, dan kuburan itu kemudian mulai ditutup dengan tanah. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para Rasulullah itu bertasbih. Di kubur itu Rasulullah bertasbih. Fasabbahna tawila, maka kami para sahabat, artinya kami para ziarah itu apa? Mengatakan fasabbahna tawila, maka kami bertasbih dengan tasbih yang panjang. Yang kedua, tsumma kabbara, kemudian dia Rasulullah bertakbir, fakabbarna, maka kami pun juga ikut bertakbir. Faqila ya Rasulullah, lima sabbahta tsumma kabbarta ya Rasul, kenapa engkau bertasbih dan engkau bertakbir ya Rasul? Kata Nabi, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi as-salih qabruhu hatta farajallahu an, sungguh kuburan, dinding kubur ini sudah menghimpitnya terhadap hamba yang saleh ini sampai Allah kemudian melepaskan dari himpitan itu. Berarti ucapan subhanallah, alhamdulillah, kemudian ucapan tasbih, takbir itu apa? Bermanfaat bagi siapa? Jenazah. Ini hujjah yang mengatakan bahwa perbuatan orang hidup masih bisa berikan manfaat kepada orang yang sudah nikah. Berarti bukan saya nyuruh tahlil, ini hujjah bagi mereka yang tahlil. Orang nanti kemudian kalau tahlilan itu nanti akan kita bahas yang tidak apa. Kemudian ini pendapat yang mengatakan apa? Tahlil. Kalau tadi kan apa? Ngasih makan berapa? 7 hari. Pas ini. Orang yang dikasih makan datang ke rumahnya ngapain? Ya ini. Tasbih, takbir. Kemudian ini juga bagian dari hadis Imam Ibnu Majah. An Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ini hadis dari Jarir bin Abdullah al-Bajali. Qala kunna nara wa fi riwayatin kunna nahuddu. Kami melihat, di hadis yang kedua, kami nahuddu, menurut mazhab kami, al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am ba'da dafnihi
niyahah. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa orang yang duduk-duduk di rumah orang yang kematian, orang yang makan-makan di rumah orang yang kematian, berkumpul di tempat ahli mayit dan membuatkan makanan sesudah ditanamkan, artinya sesudah dikuburkan, minan niyahah, bagian dari ratapan. Yang pertama tadi bagian dari apa? Amalan yang bermanfaat. Sedangkan yang ini masuk kategori minan niyahah, bagian dari ratapan. Di hadis yang lain dikatakan al-mayyitu yu'adzabu bi buka'il hayyi. Mayit itu disiksa gara-gara tangisan orang hidup. Cuma kata tangisan itu terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran para ulama. Nanti ada babnya tersendiri terkait dengan tangisan orang hidup, apakah menjadikan orang yang di dalam kubur disiksa. Jadi ini ada dua hujjah. Ada yang mengatakan bagian dari perkara yang baik dan sunnah, ada yang mengatakan bagian dari perkara yang tidak baik, sampai masuk ke level apa? Meratap. Meratap itu apa sih? Ya, meratapi apa sih bahasanya? Kalau ya ratap itu sampai begini, perbuatan yang menjadikan Allah itu murka. Salah satunya ketika meninggal seseorang, maka dia menampar-nampar wajahnya. Dia kemudian menarik-narik rambutnya, mencabik-cabik tubuhnya sebagai bentuk tidak ridho atas kematian seseorang, dan pelakunya itu berdosa besar. Jadi kayak apa namanya itu, menyesali, nggak percaya dengan takdir Allah. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana dengan membaca Al-Quran di sisi apa? Kuburan atau di sisi orang yang meninggal. Kan pernah ada orang baca Quran di kubur. Pernah lihat? Pernah melakukan? Pernah juga. Ada yang belum. Ini dalil yang kita pakai. Baik. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran dan doa di sisi kuburan orang yang sudah meninggal akan bermanfaat. Ini pendapat yang pertama, bahwa bacaan itu bermanfaat. Apa? Ini kata Qadhi Abu Tajib. Wa su'ila al-Qadhi Abu Tajib an qira'atil Quran fil maqabir faqala at-thawabu lil qari'i wa yakunu al-mayyit al-hadir. Kata beliau ketika ditanya perihal tentang membaca Al-Quran di kubur, maka beliau mengatakan apa? Qadhi Abu Tajib beliau mengatakan apa? At-thawab. Apa thawab? Baik, artinya berpahala. Bagi siapa? Lil qari'i, bagi yang membaca. Wa yakunul mayyit, kemudian bagi mayit seperti apa? Kal hadir, seperti orang hidup yang mengharapkan apa? Turjalahu ar-rahmah, yang dia mengharapkan mendapatkan rahmah wal barakah dan keberkahan. Fa istahabbu qira'atul Quran fil maqabir, maka membaca Al-Quran di kubur itu perkara yang baik dan utama, bagian dari sunnah. Kalau kata Qadhi Abu Tajib, wa fil maqabir hadza ma'na wa aidan fad-du'a, adapun doa aqibul qira'ah aqrab ila al-ijabah wa du'a yanfa'u al-mayyit. Pembacaan Al-Quran ini, sedangkan doa setelah pembacaan Al-Quran lebih dekat pada ijabah. Doa orang hidup akan bermanfaat bagi si mayit. Jadi ini yang menggunakan dalil, menggunakan hujjah bahwa berdoa di area kubur itu bagian dari perkara yang sunnah, bahkan sangat dianjurkan. Sebelum berdoa dianjurkan apa? Baca Quran. Apakah orang baca Quran di kubur itu ngirim pahala atau ngirim doa? Ngirim. Terus Quran itu buat apa?
kiri itu doa. Sedangkan bacaan Quran itu apa? Tawassul, wasilahnya. Jadi bacaan Quran bermanfaat untuk orang yang baca, sedangkan untuk jenazah orang yang dibacakan Al-Quran mengharapkan rahmat. Kan jelas Allah katakan apa? Fa'idha wa idha quri'al Quran, apabila Al-Quran itu dibacakan, apa perintahnya? Fastami'u, dengarkan, wa ansi, fastami'u lahu, dengarkanlah baginya, wa ansitu, dan diam, la'allahu turhamun, agar kalian mendapatkan. Makanya doanya orang kalau ada acara, marilah kita dengarkan bersama lantunan suci Al-Quran. Maka apa? Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat. Yang jadi masalah yang meninggal bisa mendengar apa?